Pas de soleil, pas de soleil. Oke, yang selanjutnya itu masuk ke semester 4. Semester 4 itu ada yang pertama ada sejarah seni rupa Indonesia. Terus yang kedua itu ada fotografi desain, terus ada yang psikolog, persepsi. Terus ada ilustrasi 2, komputer grafis 2, diskonfis 3, komik, storyboard dan desain poster. Oke, kita masuk yang pertama itu ada sejarah seni rupa Indonesia. Nah, itu kayaknya tadi sejarah desain ya? Oh, kalau ini desain sejarah dunia. Sekarang kita lebih mengkerucut ke seni rupa Indonesia. Indonesia, betul. Jadi membahas seni rupa yang ada di Indonesia. Aliran seni rupa, terus gaya-gaya seni rupa, pelukis-pelukis yang di Indonesia seperti itu. Oh, berarti ya intinya bahas itulah seni rupa yang ada di Indonesia ya. Mata kuliah itu intinya itulah. Ya. Gambarannya. Kalau teman-teman nanti kurang jelas ya nanti bisa langsung tanya ke kampusnya. Mau sekalian di kolom komentar ya. Atau mungkin sekalian mau tanya-tanya ke kampusnya mau daftar juga nggak masalah tuh. Kira-kira seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada fotografi desain. Jadi fotografi desain itu seingatku fotografi udah digabungin jadi desain. Misalnya teman-teman misalnya motret untuk kebutuhan kalender. Jadi nanti foto terus nanti didesain jadi sebuah desain kalender. Itu setauku seperti itu. Kalau menurutmu? Ya sama, hampir sama sih. Tapi kalau saya kemarin tuh kita foto makanan ya. Oh, berarti tapi dibikin apa? Bikin menu. Oh, menu Makanan. Itu satu kelompok sama aku gak sih? Enggak. Beda ya? Beda. Oh, ini fotografi desain. Oh, fotografi desain tuh aku juga bikin menu itu. Oh, itu nggak tahu semester berapa ya. Pokoknya fotografi. Tapi kalau seingetku itu ini bikin aku foto pasar seni Gabusan. Jadi motret foto pasar seni Gabusan itu nanti dibikin desain kalender. Jadi sebuah kalender lah. Jadi penggabungan antar fotografi sama desain. Itu kira-kira fotografi desain itulah. Tapi fotografi kita diberikan kebebasan ya kan. Bebas. Mau bikin menu makanan ataupun kalender itu bebas. Tapi intinya itu dosen itu udah almarhum Pak Tunggul itu dulu menantang gini. Jadi kayak pokoknya yang sudah layak jual itu yang nilainya bagus. Jadi teman-teman itu saya bersaing tapi bersaing positif ya. Jadi pokoknya misalnya teman-teman misalnya desain motret sama desain misalnya kalender ataupun menu ataupun desain yang lainnya itu ya kalau udah layak jual itu yang nanti akan nilainya bagus. Jadi dan nilai A itu tidak ada nilai A lain. Berarti nilai A itu cuma satu. Paling kalau yang lain udah nilai amin. Jadi bagusnya itu dulu dosennya itu pokoknya seneng lah ditantang kayak gitu. Jadi teman-teman itu semangat ya. Kayak tanding itu. Begitu fotografi desain. Terus yang selanjutnya itu ada psikologi persepsi. Itu udah bahas apa ya seingatku ya. Psikolog warna ya. Misalnya warna kuning itu identik ke warna panas. Apalagi ya? Tentang lebih ke persepsi desain dalam makna-makna desain mungkin ya. Pandangan orang seperti apa. Oh, kalau seingatku sih cuma warna itu sih persepsi. Paling keinget waktu kuliah. Warna biru apa, warna kuning apa, warna merah apa itu seingatku ya itu. Pokoknya intinya yang bahas tentang psikologi desain. Mungkin bahas misalnya desain poster itu dari segi psikologi itu seperti apa, kayaknya seperti itu ya. Agak lupa juga sih. Kayaknya seperti itu sih kurang lebih. Itu tapi kayaknya ada tambahan misalkan kita bikin gambar tentang ilustrasi yang benda apa yang bisa kira-kira bisa mewakili kita. Ya enggak, waktu itu kita disuruh bikin kayak gitu. Ya, kayaknya itu sih. Cuma kayaknya itu. Intinya tentang ya berhubungan psikolog lah. Intinya itu yang
psikologi persepsi. Terus yang selanjutnya itu ada ilustrasi 2. Aku lupa ini pastinya itu. Kadang membedakan ilustrasi 1, 2, dan 3 itu apa, itu agak lupa. Yang ilustrasi 2 itu apa? Kalau ilustrasi 2 itu kayaknya hampir sama dengan ilustrasi 1 ya. Cuman bedanya ini kita lebih diberikan tema-tema yang lebih kompleks dan lebih mengeksplor dengan gaya-gaya ilustrasi. Oh, kayaknya udah nganu ya, udah masukin kayak gaya desain ya. Gaya ilustrasi semacam misalkan ilustrasi blog, semacam kayak gaya Marvel, semacam itu kan. Oh, berarti ya istilahnya sama-sama ilustrasi tapi lebih advance lah ya. Ya, kemudian di akhir juga harus pakai mesi warna juga ilustrasinya. Oh, ya kira-kira seperti itu. Seingatku itu, seingat kita lah. Terus yang selanjutnya itu ada komputer grafis 2. Komputer grafis 2 itu tugasnya apa ya? Kalau nggak salah ya sudah bikin misalnya kemasan lah ya, salah ya. Oh iya, kayaknya kemasan ini di komputer grafis 2. Kalau nggak salah ya, suruh bikin packaging ya. Packaging. Ya, sebenarnya ya, terus ada kayak pengenalan dulu itu software Flash ya kayaknya. Oh, ke 3D ya? Oh iya, Flash 3D. Kayaknya komputer 3D. Kalau nggak salah itu komputer grafis 2 itu udah masuk dipelajari software 3D yaitu Blender, karena dosennya itu mengajarkan Blender, tapi ada juga 3D, ada 3D Max, ada Blender, ada SketchUp. Ya kurang lebih berhubungan sama 3D lah. Belajar modeling tapi ya cuma sedikit Ya, untuk sedikit, karena sebetulnya kan itu kurikulumnya baru banyak, SKS-nya banyak kan. Tapi kita cuman diberikan 1 semester, jadinya untuk modeling pun juga masih kurang. Ya intinya Sekilas sekedar aja ya. untuk sekedar tahu lah namanya. Itu komputer grafis 2. Terus yang selanjutnya itu ada Discomfis 3. Itu apa lagi nih ya? Discomfis 3 itu kayaknya DKV 3 itu kayaknya masih menggambar ya? enggak. Jadi apa ya? Kita mulai belajar untuk bikin diberikan bekal untuk cara bikin apa namanya? Tugas akhir itu loh. Oh ya, karena persiapan tugas akhir kayak nggak salah ya di KV 3. Persiapan tugas akhir. Jadi persiapan tugas akhir misalnya teman-teman bahas mengerjakan brandingnya, membranding apa namanya media promosi, misalnya promosi suatu restoran atau suatu perusahaan. Jadi, nah itu teman-teman mau ngambil tugas akhir apa, kita di awal ini diberikan gambaran, misalkan mau bikin ilustrasi ataupun branding, semacam itulah. Nah, kira-kira seperti itu. Karena ini sudah persiapan masuk ke tugas akhir di Discomfis. Yang nantinya di semester 5 nanti di DKV 4 akan ada lanjutan lagi dari DKV 3 tentang bab-babnya. Kalau di DKV 3 ini masih di bab pertama. Berarti masih kasih sampel lah. Ya. Kasih apa ya, ngasih tahu lah. Ngasih contoh. Ngasih contoh. Itu Discomfis 3. Terus komik itu ya mempelajari tentang komik ya. Ya, bikin komik. Bikin komik tapi pakai ilustrasi manual. Ya, manual ya. Manual dan digital juga sih sebetulnya. Jadi manual itu pakai cat air, kemudian digital ya di komputer. komputer. Oh, berarti yang bikin komik kalau mata pelajaran komik ini. Terus yang selanjutnya itu ada storyboard. Storyboard itu misalnya teman-teman kalau teman-teman tahu produksi film kan ada storyline kan teks. Kalau storyboard itu udah bentuk sketsa gambar, misalnya nanti angle-nya mau seperti apa itu, nah itu kasarnya seket tangannya itu menggunakan disebut storyboard. Kira-kira seperti itu. Kalau menurutmu? Ya, Setahun? sama. Oh, berarti ya intinya bikin storyboard lah, misalnya teman-teman mau bikin iklan atau video itu pastinya kan storyboard sangat dibutuhkan kan. Untuk bikin animasi juga dibutuhkan storyboard. Itu jadi gambar. intinya untuk memudahkan gimana sih proses
pengambilan gambar ataupun animasi untuk apa? Misalnya produksi iklan, video, Produksi, film dan ya, lain iklan sebagainya. atau video semacam itulah. Itu storyboard. Jadi storyboard itu ya shoot lah. Kalau storyline kan ceritanya, pecahan ceritanya, tapi kalau storyboard itu udah masuk ke angle gambarannya lah. Ya. Gambaran angle kamera. Nanti kalau di film itu untuk DOP kalau storyboard. Oke, terus selanjutnya itu ada desain poster. Nah, desain poster ya udah sering bikin poster, tapi temanya itu dikasih sendiri apa dikasih tema sih? Bebas. Oh, temanya bebas. Kasih tema bebas, tapi ini posternya bukan kayak poster biasa ya. Jadi poster 3D. Dan kemudian kita pamerkan. Kita bikin itu. pameran gitu kan. Oh. Desain poster. Nah, itu kira desain poster ya bikin poster tapi tidak hanya bentuk 2 dimensi tapi 3 dimensi ya, 3D. Kira-kira itu desain poster. Oke, kita lanjut ke semester 5. Di semester 5 ini yang pertama ada tinjauan desain, terus ada ilustrasi desain, terus ada komputer grafis 3, estetika, diskon vis 4, terus ada komputer animasi, web design, teknik presentasi. Oke, jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada tinjauan desain. Itu kalau nggak salah ya meninjau desain lah itu ya. Ya, kita mereview karya-karya desain masa lalu ataupun masa sekarang. Itu pakai gaya desain apa sih? Sesuai dengan apa yang kita pelajari di semester 3 sebelumnya tentang apa sejarah desain gitu. Intinya yang meninjau karya-karya, misalnya pakai gaya apa, pakai konsepnya, mungkin bahas konsepnya nggak sih? Konsep sih. Konsep perancangan nggak, cuma gaya nih. Gaya desain terus Teknik mungkin ya. alur desainnya itu seperti apa dari apa cara bacanya, alur bacanya dari headline kemudian point of interest ke apa namanya keterangan kayak gitulah. Oh, berarti alur baca dari headline sampai closing lah, misalnya closing kayak email atau Instagram ataupun nomor WA dan lain sebagainya. Kira-kira itu tinjauan desain. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada ilustrasi desain. Aku agak lupa ini. Apa kira-kira? Jadi ilustrasi desain kan di sebelumnya ilustrasi 2 itu kan kita masih menggambar pakai manual ya, pakai tangan. Nah, ini kita lebih ke bikin poster iklan langsung. Oh, tapi sket ya? Ya, ada sketnya, kemudian difoto gitu kan. Foto dan pakai udah mulai main ke digital imaging juga. Berarti sudah mulai ilustrasi, tapi sudah membuat desain, tidak hanya ilustrasi tapi membuat misalnya kayak poster seperti itulah. Jadi udah penerapan ke media lah ke media. Kira-kira seperti itu. Lebih ke advertising sih. Lah, kira-kira seperti itu ilustrasi desain. Terus yang selanjutnya itu ada komputer grafis 3. Ini aku juga agak lupa juga. Apa komputer grafis 3? Kayaknya komputer grafis 3 itu komputer animasi kalau enggak 3D ya. Animasi. Atau edit video juga ini toh. Editing video. Oh iya, edit video pakai Vegas kalau nggak salah dulu tuh. Berarti kayak udah masuk ke diajarin ke editing video, misalnya pakai Vegas ataupun kayaknya belajar animasi juga kalau nggak salah ya. Ya, animasi masih basic pakai, dulu masih Macromedia Flash. Sekarang kan jadi Adobe Flash kan ya. Nah, itu komputer grafis 3. Terus yang selanjutnya itu ada estetika. Itu kalau nggak salah, kalau setahu yang membahas estetika desain ya. Ya, tapi aku lebih lupa. Nah, kayaknya misalnya teman-teman bikin desain itu tidak hanya mendesain, tapi memikirkan juga soal estetika. Estetika itu unsur keindahan. Misalnya contohnya poster iklan mobil misalnya. Itu tidak hanya tag terus tampil gambar mobil terus tag lagi. Nah, itu kan unsur estetikanya kan kurang. Misalnya dikasih grafis, misalnya ada efek mungkin mobilnya lagi berjalan atau dan lain sebagainya, terus mungkin ada misalnya fontnya tipografinya dibuat lebih bagus. Nah, itu kan udah memikirkan estetika. Jadi tidak hanya bikin, kalau teman-teman misalnya desain, kalau dulu di rental ketik itu misalnya tinggal teks pakai terus gambar mobil terus
nomor WA itu kan hanya sekedar bikin desain. Kalau udah bikin mulai memikirkan estetika itu mungkin bikin dengan teknik digital imaging, misalnya mobilnya lagi jalan di gunung ataupun mungkin lagi nyebrang apa, jadi bisa sesuaikan konsep dari mobilnya, misalnya mobil adventure atau mobil untuk keluarga dan lain sebagainya. Jadi memikirkan visualnya lah, unsur keindahannya lah, kira-kira seperti itu, unsur estetika ya. Ya, kira-kira seperti Nah, kurang lebih itulah ya. Terus yang selanjutnya itu ada Discomfis 4 atau di Cafe 4. Itu agak lupa juga itu apa itu. di Cafe 4. Jadi kalau di semester 4 kita hanya bikin satu bab aja, misalkan di bab 1 kata pengantar, kemudian apa. Nah, di DKV 4 ini kita lebih secara langsung kita bikin kayak semacam pra tugas akhir lah. Oh iya, jadi kayak misalnya teman-teman kan beda-beda nih, ada yang suka ilustrasi, ada yang suka di media promosi, ada juga Jadi di fotografi. Mulai di sini kita mulai merencanakan kira-kira mau bikin tugas akhir apa nih. Nah, suruh milih lah. Kita pilih. Misalnya aku dulu itu bikin media promosi warung Bajingklak ya. Terus jadi jogul dahar. Idealnya bikin media promosi itu apa saja, misalnya ada baliho ataupun lewat, kalau di era modern sekali ini menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Jadi merancang media promosinya mungkin dari motretnya, terus copywriternya yang dimasukin, terus mungkin ada teknik tadi yang masuk ke apa, yang tadi teknik baca itu, alur baca itu masuk ke mata kuliah apa tadi? Lupa. Penulisan teks ya. Jadi kayak arah bacanya, misalnya ada headline terus sampai keterangannya itu gimana, nah itu udah intinya merancang itu. Kalau dulu aku merancang promosinya warung Bajingklak itu kebetulan juga lanjut sampai ke tak jadikan tugas akhir karena males nyari bahan lagi. Kalau kamu dulu apa? Aku masih seputar ilustrasi kayaknya, seingatku. Tapi beda sama tugas akhir? Beda. Oh. Itu dulu kayaknya bikin ilustrasi buku cerita. Ya. Oh, jadi Di awal bikin ilustrasi buku cerita, tapi endingnya pas penentuan tugas akhirnya beda. karena mungkin kesulitan atau mungkin biasanya kesekak harus nyari data. Intinya itu yang Discomfis 4, pokoknya pra tugas akhir lah. Terus yang selanjutnya itu ada komputer animasi. Komputer animasi itu setauku itu sudah apa ya, bikin model yang 3D sampai menggerakkan ya, rigging ya. Enggak, kayak itu. Jadi komputer animasi itu memang bikin animasi, mulai dari kita bikin sketch storyboard, kemudian ke sampai ke animasinya. Waktu itu kalau nggak salah bikin animasi film, end title film. Oh iya, aku animasi apa sih ya, lupa sih aku. Bikin promosi tapi animasi, tapi kayak jenis kayak hampir kayak slideshow sih aku dulu, kayak yang bikin. Nek si siapa tuh dulu sing lucu tuh, si Ocol. Itu bikin director Ocol, terus sutradara Ocol, apa terus penata ini Ocol. Pokoknya dia bikinnya itu. Nah, lucu dia orangnya. Bikinnya itu ke komputer animasi ya, bikinnya kurang lebih bikinnya itulah. Cuma mungkin kalau era sekarang mungkin lebih kompleks mungkin ya. Nggak tahu, karena ini zaman dulu. Zaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke mungkin masuk ke grafik. Mungkin pakai After Effects atau dan lain sebagainya mungkin ya. Terus yang selanjutnya itu ada web design. Web design itu ya belajar bikin web design, mungkin dari homepage-nya sampai ini ya, codingnya nggak sih? Coding masih coding dasar ya, HTML. Jadi coding HTML. Jadi kayak apa, bikin teks jalan, markuwe, backslash markuwe, markuwe bahasanya markuwe, terus Aref, kayak gitulah. Udah nggak lupa. Aref, pokoknya Dreamweaver dulu ya. Dreamweaver. Jadi dulu belajar web design. Tapi cuma dasar aja sih, cuma sebagai
pengetahuan. Terus yang selanjutnya itu ada teknik presentasi, yaitu ya belajar teknik presentasi. Ya itu kalau aku tuh nggak jago kalau suruh presentasi. Pokoknya belepotan kalau suruh presentasi itu, grogi. Menghadapi teman-teman sendiri itu grogi ya. Kalau aku dulu lupa ya suruh presentasi apa. Tapi kalau aku dulu kayaknya kan dulu waktu itu dikasih tema mau tentang kita bahas tentang sejarah apa. Nah, kalau aku dulu tuh kan nggak salah sejarah donat, asal usul donat. Malah diminta sama Pak dosen, mana donatnya, nggak dibawa sekalian gitu. nah, aku lupa, aku nggak ingat aku tugasnya apa. Iya, Itu tugas intinya belajar berpresentasi. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke semester 6. Ini semester akhir ya, karena ini D3. Saya dulu itu D3, bukan S1, jadi cuma 6 semester. Oke, kita masuk ke semester 6. Semester 6 itu ada kerja profesi sama tugas akhir. Oke, kita bahas yang pertama. Kerja profesi itu kayak apa, magang lah ya. Jadi kita belajar di perusahaan, salah satu perusahaan. Kalau aku dulu itu di agensi perikanan berbasis syariah, yaitu di Safaat Markom, marketing komunikasi. Itu dulu di Suryo Diningrat di Jogja juga. Kalau profesinya di mana? Kalau aku dulu di Bentang Pustaka kayak penerbit. Ya. Tapi sekarang kayak ini ya, tutup ya? Pindah. Pindah. Jadi di penerbit terus ngerjainnya? Yang dikerjain? Yang dikerjain itu ya kayak layout, terus bikin cover. Berarti InDesign ya? InDesign. Tapi lebih sering layout apa lebih sering desain cover? Lebih sering cover sih. Itu berapa bulan pas tahun ya? Sebulan. Oh ya, sebulan ya. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau aku dulu itu malah pengennya itu pengen ke Jakarta, jadi kayak ke perusahaan apa ya, agensi yang ada di Jakarta, karena nggak tahu suka di lingkup di periklanan, jadinya masuk ke agensi di Jakarta itu yang besar-besar itu ada Saji. Kalau nggak salah itu perusahaan dari mana ya, Saji itu Amerika nggak salah ya. Terus ada Dentsu itu dari Cina atau mana. Terus ada macam-macam, kalau Jakarta ada Brakar, ada lain-lain lah. Pengennya itu dulu magang ke sana. Tapi berhubungan anggaran nggak ada. Jadi ya terpaksa nyari yang terdekat di Jogja. Terus kebetulan waktu itu tahu Safaat itu karena salah satu tim Safaat itu pernah ngisi di MSD di semester apa ya, lupa ya. Ingat nggak? Lupa juga. Pernah di kampus 2. Kampus 2. Cara Safaat. Terus aku mata kuliah apa? Itu kayak bukan mata kuliah sih, kayak apa ya, kalau di sekolah itu kayaknya ekstrakurikuler ya nyebutnya. Oh iya. Jadi pernah ngisi di kelas di kafe, kelas di kafe di kampus saya dulu. Jadi tahu Safaat itu, terus aku cari di di Jogja itu dulu agensi itu yang besar itu ada 2 ya. Waktu jayanya dulu ada Safaat itu sama Peta Umpet. Aku mendaftar di Peta Umpet itu nggak keterima karena dia cuma menerima 2 anak. Terus aku masuk ke Safaat. Tapi aku ngajuin portfolio desain. Tapi yang nggak keterimanya itu sebenarnya bukan masuk ke desainnya, tapi ke fotonya. Karena masukin portfolio itu ada foto diri, itu menggunakan kamera. Jadi yang diterima itu bukan masalah suruh ke desainnya, tapi malah ke fotografinya. Itu awalnya salah salah jurusan lah, karena mungkin sana butuh fotografer ya waktu dulu ya, masih belum ada lah. Jadi aku mungkin disuruh ke sana terus masuk ke fotografinya. Nah, kira-kira itu kerja profesi lah, intinya magang lah. Terus yang selanjutnya itu ya udah masuk ke tugas akhir. Tugas akhir itu ya aku bahas perancangan media promosi warung Mbah Jingkrak, warung lesehan Mbah Jingkrak. Itu ada di Kaliurang dulu yang bahas itu. Itu lanjutan dari Diskomfis berapa tadi? 4. Jadi pra tugas akhir tak lanjutkan menjadi tugas akhir, biar nggak nyari bahan lagi, biar nggak kelamaan nyari bahan lah, karena tugas akhir itu
ke tugas akhir itu udah tahap membosankan ya, karena kuliah tidak tiap hari masuk. Bebas, jadi kita boleh nggak masuk sekalian. Yang penting ada apa namanya, konsultasi sama dosen pembimbing. Jadi nggak serunya udah ketemu teman-temannya udah nggak ketemu. Udah nggak ketemu, Jadi cuman sekedar main-main aja. Ketemunya paling pas bimbingan, ketemu pas di kampus kayak gitu. Jadi udah nggak aktif. Jadi kuliah tugas akhir udah tahap membosankan kayak menurut gue. Karena udah nggak aktif di kampus, jadi udah ngurus diri sendiri ya, karena tiap teman-teman kan udah mikirin tugas akhirnya sendiri, jadi ya sudah itulah kira-kira udah nggak seseru pas awal-awal masuk kuliah. Mungkin kisah seru di waktu kuliah, momen-momen mungkin. Kalau momen kuliah itu sebenarnya kalau di waktu kita dulu itu ya karena masih belum masa pandemi, jadi masih bebas ya, sering bermain ke sana kemari, ngumpul bareng. Nah, kalau di era sekarang kan pandemi, jadi mungkin satu angkatan pun mungkin kalau sampai berapa tahun nggak boleh masuk kuliah, mungkin dari awal kuliah sampai akhir mungkin nggak tahu teman mungkin ya. Kalau online ya, kalau zaman kita sebelum pandemi kan masih tatap muka, jadi ya teman satu angkatan itu rata-rata tahu, walaupun kadang lupa namanya, tahu bisa ya. Seperti itulah cerita kuliah. Kalau saya sih hal yang menarik waktu kuliah itu ada untungnya ya, kalau misalkan kita mahir dalam satu mata kuliah tertentu. Nanti misalkan di saat akhir semester ada kasih tugas yang misalkan agak berat dan kita bisa ngelakuin itu, kemungkinan kita buat diminta tolong buat teman-teman dengan ada imbalannya pastinya ya. Jadi bisa sambil apa ya, nyari job lah. Jadi kadang ada teman-teman misalnya ada tugas gambar nih, terus teman-teman ada, ataupun misalnya bikin ilustrasi apa, terus teman-teman ada yang nggak bisa bikin tugasnya, itu suruh bikin dengan tugas, nanti yang bayar lah berapa lah. Jadi itu kalau teman-teman, terutama di mata kuliah yang menyita waktu ya, kayak misalkan animasi misalkan, kayak gitu, itu lebih. Terus sempat juga kan bikin mata kuliah komputer grafis 2 kalau nggak salah, itu bikin game. Nah itu kan nggak semua teman-teman tuh kan yang ada yang jago kan bikin game. Nah itu bisa kita jadi peluang nyari fulus cuan sekarang. Cuan. Itulah yang salah satu, kalau teman-teman punya keahlian lebih dibanding teman-teman ya, iya bisa mengambil kesempatan, mengambil peluang. Kalau aku dulu yang sering diminta bantuan itu di fotografi. Nggak tahu, kalau aku mungkin dari dulu itu kuat di fotografi sebenarnya ya, bukan di desain. Kalau desain tuh, kalau ilustrasi terus terang kurang kuat lah di situ kalau menurutku lah. Terus kalau di desain ya, desain hanya desain, bukan ilustrasi, selain ilustrasi. Jadi lebih kuatnya itu, lebih terkenalnya itu malah fotografi. Jadi sampai lulus kuliah itu ya terkenalnya sampai anak fotografi, bukan anak desain. Nah, jadi sering. Ya sebenarnya sih pada akhirnya akan mengkerucut sih skill masing-masing dari teman-temannya itu. Ada yang dari awal emang jago fotografi, yang bakal di akhirnya juga bakal lebih jago lagi fotografinya dan mengabaikan skill-skill yang lain. Kayak gitu. Jadi kalau fotografi itu dulu malah aku tuh sebenarnya nggak tahu juga karya yang bagus tuh yang seperti apa. Cuma waktu dulu tiba-tiba dosen Pak Tunggul itu ngasih nilai A loh. Ini bagusnya di mana nggak tahu. Iya. Nah itu fotografi dasar aku nilai A. Ya lumayan lah di antara yang lain, karena nilai itu kan cuma 1, jadi nggak ada nilai A. Setelah ada nilai A1 itu nggak ada nilai A lain, paling amin dan lain sebagainya. Terus masuk ke semester fotografi semester 2 ini, fotografi desain. Nah itu lebih kuat lagi karena aku sebelumnya udah bekerja di industri di bidang desain lah, jadinya untuk menghubungkan antara fotografi sama desain itu ya udah terbiasa. Jadi udah nilai plus lagi, nilai A lagi. Terus di selanjutnya itu kalau nggak salah fotografi desain, tapi sudah
membikin, jadi tidak hanya bikin sampai desain tapi sudah bikin bentuk fisiknya, misalnya kalender. Jadi teman-teman motret untuk kalendernya, terus bikin desain kalendernya sampai bikin kalendernya. Nah itu yang nilai layak jual, itu yang akan nilai A, itu aku dapat A lagi. Terus sampai di setelah fotografi akhir itu sampai semester berapa ya, pokoknya semester sampai selesai fotografi itu aku dikasih voucher sama dosennya, itu dikasih voucher trip tuh Wonosobo. Semau nggak berangkat karena aku waktu itu kan kuliah sambil kerja, jadi mending daripada buang duit, mending cari duit. Jadi terpaksa nggak tak ambil vouchernya. Itu yang ngambil si siapa itu ya dulu itu. Pokoknya lupa, pokoknya yang ambil dialihkan lah karena aku nggak mau. Kira-kira seperti itulah cita-cita di kuliah di MSD. Kok di MSD? Ya kuliah di MSD atau kuliah di kafe. Jadi kuliahnya itu kita ini kuliahnya di MSD itu kalau di Jogja beralamat di Jalan Taman Siswa. Teman-teman lihat aja websitenya MSD. Nanti kalau teman-teman tertarik mau masuk ke DKV, nanti pelajari atau dilihat websitenya aja. Nanti kalau tertarik ya langsung coba tanya ke kampus saja. Oke, terus mungkin kalau ada yang kurang dalam penyampaian, mungkin nanti teman-teman dikoreksi aja nanti kolom komentar, di kolom komentar, biar ada yang misalnya kekurangan bisa menambahi lah kira-kira gitu. Atau mungkin teman-teman kuliah di kampus lain jadi mungkin pengalamannya beda, mungkin teman-teman bisa juga berbagi pengalaman kuliah di kafe. Karena tiap kampus mungkin sama-sama, misalnya kayak Nirmana, mungkin di tempat lain mungkin nggak ada Nirmana, ataupun mungkin kalau di kampus kita itu dulu menggambar satu, mungkin kalau di kampus lain bukan menggambar satu tapi mungkin apa atau ilustrasi apa, misalnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa ya sharing aja di kolom komentar. Oke ya, mungkin ada tambahan lagi mungkin? Ya, itu aja sih. Nah, oke, mungkin segini dulu ya sharing kita waktu kuliah dulu di kafe. Mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.